Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Pramuli kali ini akan menampilkan demonstrasi konseptual modul 2.3 bersama saya Hauzanita dari SMA Negeri 6 Pramuli. Saya Hardiansa dari SMA Negeri 4 Pramuli. Saya Eko Martanti dari SMA Negeri 3 Pramuli. Selamat menyaksikan. Ya. Assalamualaikum Pak Hardi. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya Pak hari ini Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini Bapak akan melakukan kegiatan coaching ya sama Bu Gozanita kalau nggak salah kemarin janjinya. Iya. Ya. Tapi sebelumnya nanti saya sebagai observer di sini menyampaikan dulu tentang rubrik penilaian. Di rubrik ini nanti saya akan mengamati apakah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah Pak Hardi selaku coach nanti bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan jangan lupa Pak ya tetap menerapkan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal ya Pak. Boleh Bu, silakan Bu. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching ini? Ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan secara robot. Oke, ada 3 hal ya Pak. Ya. Kalau misalnya dari ketiga hal itu kompetensi mana Pak yang ingin dikembangkan lebih spesifik lagi? Ada 2. Yang pertama mendengarkan secara aktif, dan yang kedua melakukan atau membuat pertanyaan secara berbobot. Oke, berarti Bapak ingin mengembangkan pada kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah Bu, Indikator apa yang Bapak harapkan dari proses coaching ini? saya berharap bisa menemukan permasalahan sendiri Bu. Berarti coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak ya, indikator keberhasilannya. Oke, baiklah Pak Hardi, silakan Bapak melakukan proses coaching dengan Bu Gozanita. Mudah-mudahan bisa maksimal Pak ya. Nanti setelah selesai coaching kita bisa ketemu lagi Pak ya, kita ngobrol lagi. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Dita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik Pak Hardi. Tadi saya lihat Ibu keluar dari kelas kelihatan gelisah, kesal. Ada apa Bu sebenarnya? Iya Pak, saya tadi sudah memberikan layanan informasi ke kelas 12 PS 3. Tapi ya saya agak sedikit kecewa gitu Pak ya, di kelas itu ternyata anak-anak saya masih banyak yang belum menerapkan budaya positif Pak. Oh begitu ya. Kalau budaya positifnya mana yang diterapkan? Maksud saya begini, anak-anak di kelas saya itu tadi masih banyak yang belum menyelesaikan tugas, kemudian bersikap yang sopan dan santun kepada bapak ibu guru. Kemudian ada beberapa informasi dari bapak ibu guru, memang agak sulit untuk anak-anak di kelas 12 IPS 3 itu untuk melaksanakan tugas-tugas tepat waktu. Oh itu Bu. Jadi dari cerita Ibu tadi, permasalahan ini kira-kira kalau dipresentasikan berapa nilainya Bu? Kalau menurut saya tuh di level 4. Level 4 itu pernah. Iya. Kira-kira untuk meningkatkan budaya positif di sekolah itu ini, usaha apa saja yang dilakukan? Yang sudah saya lakukan Pak, yang pertama yaitu melakukan kolaborasi dengan wali kelas, kemudian yang dunia konselingnya, dan juga beberapa anak yang sudah menerapkan budaya positif juga saya mencari tahu. Setelah Ibu melakukan hal tersebut, kira-kira apa harapannya?
Saya mengharapkan ya anak-anak di kelas itu khususnya ya bisa lebih maksimal melakukan penerapan budaya positif gitu Pak. Kalau di angka kan kira-kira udah berapa? Saya ingin harapkan ya di level 7 lah Pak ya, karena kan mereka kan anak-anak yang masih labil, kemudian memiliki perilaku berbeda-beda. Saya kira level 7 itu ya sudah sangat cukup lumayan gitu Pak. Lumayan betul ya. Artinya kalau di kriteria level 7 hidup dapat hidup sudah baik. Iya. Kira-kira menurut Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan ini memberdayakan budaya positif di sekolah itu ini siapa saja yang terlibat? Kalau menurut saya yaitu Pak sekolah, kemudian wali kelas, gurunya konselingnya, dan yang pasti ya secara umum Pak seluruh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Artinya itu melakukan kolaborasi kerjasama. Kalau disebutkan dari orang tua, wali kelas, artinya warga sekolah, semua warga sekolah begitu. Iya, benar. Dari pembicaraan itu tadi, saya sebenarnya bertemu ke depannya ketika bercerita dengan ibu. Levelnya sudah level angka 7, artinya ada perbaikan ke arah yang baik gitu ya. Iya, benar. Kalau ibu melakukan kegiatan ini, kira-kira usaha apa yang paling mudah ibu lakukan? Saya lakukan ya adalah yang pertama merangkul anak-anak yang sudah menerapkan budaya positif di kelas untuk bisa ditularkan kepada anak-anak yang mungkin masih belum melakukan penerapan budaya positif. Kemudian yang kedua adalah berkolaborasi Pak dengan wali kelasnya, sehingga wali kelasnya juga bisa membantu di dalam hal pelaksanaan penerapan budaya positif kepada anak-anak. Artinya penerapan budaya positif ini yang paling mudah diterapkan ini cuma ruang sekolah Bu ya? Iya. Artinya dengan anak-anak dan wali kelas begitu. Kira-kira Bu, kapan ini akan dilakukan? Ya saya akan melakukan secepatnya Pak, insya Allah 3 hari ke depan. Kebetulan wali kelasnya itu Bu Linda itu hadir kok pada hari itu. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hardi. Ya. Alhamdulillah Pak Hardi sudah selesai ya proses coachingnya dengan Bu Nita. Nah, setelah proses coaching Pak, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching tadi? Saya sudah melakukan coaching dengan baik, mendapatkan informasi yang baik, informasi yang tepat, dan melakukan sesuai dengan alur cerita. Bapak sudah melakukan proses coachingnya sesuai dengan alur cerita ya Pak. Kemudian dari proses coaching ini kompetensi yang ingin Bapak kembangkan apa? Yang pertama kami tadi telah melakukan proses coaching dengan baik, mempunyai umpan balik yang baik, gitu Bu ya, sesuai dengan alur cerita yang ada. Oke, berarti Bapak sudah menerapkan alur cerita saat coaching ya Pak. Ya. Kemudian kompetensi yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching ini apa Pak? Saya berharap setelah kegiatan ini berakhir, saya lebih memahami alur cerita yang dimaksud ini. Oke, mudah-mudahan proses coaching selanjutnya lebih baik lagi Pak ya, sesuai dengan proses alur cerita. Ya. Terima kasih Pak Hadi atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eko. Waalaikumsalam Bu Nita. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Nita gimana kabarnya? Baik juga Bu Eko. Oh iya, hari ini saya dengar Bu Eko mau melakukan percakapan coaching ya dengan Pak Ardiansyah. Kira-kira sudah ada persiapannya belum Bu? Sudah Ya. disiapkan. Alhamdulillah Pak Arin sudah tahu kan Bu? Iya. Nah kira-kira menurut Bu Eko nih kan di dalam percakapan coaching ini kan ada rubrik penilaian gitu Bu ya. Salah satunya itu dengan melakukan percakapan secara alur cerita. Nah menurut Bu Eko apa sih kompetensi yang akan Ibu laksanakan kepada coachingnya pada hari ini?
Kompetensi yang ingin saya kembangkan selaku coach itu ada 3 hal, Ibu. Yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan aktif. Oke, bagus Bu Eko. Nah, dari ketiga hal itu yang mana yang mau Ibu kembangkan? Sebagai seorang coach, saya ingin mengembangkan pada pendengar aktif. Oh, pendengar Iya, aktif. mendengarkan aktif. Karena sebagai coach, ketika kita sudah mendengarkan aktif, kita bisa present, menghadirkan diri kita sepenuhnya di situ. Selain itu, dengan mendengarkan aktif, harapannya coach nanti bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Oh iya, betul itu Bu. Jadi dengan mendengar aktif, kedua hal yang kompetensi tadi bisa juga langsung direalisasikan gitu Bu ya. Nah, kira-kira nih menurut Bu Eko, apa harapan Bu Eko terhadap teknik coaching nanti yang akan Ibu lakukan terhadap Pak Hardi? Harapannya nanti coachee bisa menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahannya, Ibu. Oh iya, baguslah kalau begitu. Baiklah Bu Eko, mungkin langsung saja nanti Bu Eko melakukan teknik percakapan coaching dengan Pak Hardiansyah. Ya, semoga berhasil dan sesuai dengan harapan ya Bu. Nanti setelah itu boleh kita berbincang lagi kan Bu Eko? Oke, iya Bu. Oke, terima kasih Bu Eko. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Pak Hardi. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Bu, baik-baik saja. Alhamdulillah sehat ya. Ini Pak, kemarin Bapak katanya mau ngobrol sama saya. Ada apa Pak ya? Apa yang mau dibicarakan? Ya benar Bu, terima kasih atas waktunya. Beberapa bulan terakhir ini terus terang saja saya ada perasaan kecewa, perasaan kesal terhadap anak-anak saya. Kemarin saya telah melakukan ulangan, ternyata dari ulangan tersebut nilai yang saya harapkan tidak tercapai. Nilai yang Bapak harapkan tidak tercapai. Kira-kira nih, permasalahannya kenapa Pak? Begini Bu, ketika berlangsungnya pembelajaran pada mata pelajaran saya, sebagian siswa saya ini keluar kelas, ribut, tidak aktif, tidak memperhatikan, bahkan sebagian besar mereka tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Seperti itu ya. Nah, kalau yang Bapak harapkan nih, kondisi ideal di kelas Bapak itu seperti apa? Saya yakin semua guru berharap ketika melakukan pembelajaran dalam kelas ini hal yang menyenangkan terlebih dahulu, menyenangkan, siswa tersebut aktif, etika yang baik, begitu. Jadi idealnya menurut Bapak itu kondisi murid di kelas itu aktif, kemudian terfokus Pak ya, seperti itu ya. Nah, kalau itu Bapak anggap sebagai kondisi ideal, misalnya di level ada di level 10, murid Bapak di kelas itu menurut Bapak berada di level berapa Pak? Kalau sekarang ini Bu, saya rasa levelnya berada di level 5 Bu, atau 4 begitulah. Level 5 atau 4 Pak ya. Menurut Bapak bisa nggak dinaikkan levelnya ke yang lebih tinggi gitu? Insya Allah masih bisa Bu. Bisa ya. Nah, rencana Bapak seperti apa untuk meningkatkan level murid-murid tadi? Dari pembelajaran yang saya ketahui, terutama di dalam guru penggerak Bu, adanya variasi pembelajaran yang anak-anak sekarang kita tahu. Anak-anak di zaman milenial ini tentunya mereka ini pengennya belajar santai dengan menggunakan berbagai media, salah satunya mungkin video atau gambar, atau paling tidak dia menggunakan presentasi gitu. Jadi Bapak rencananya akan memberikan pembelajaran dengan menggunakan video atau melakukan presentasi itu Pak ya, untuk meningkatkan level tadi. Nah, dalam rencana aksi yang akan Bapak lakukan itu kira-kira nih, ada kendala nggak Pak? Tentunya ketika harus melakukan kegiatan seperti ini, pembelajaran seperti ini dengan menggunakan teknologi, secara pribadi saya sebenarnya tidak menguasai teknologi.
terutama IT. Di beberapa sistem saya cuman tahu, tidak begitu paham. Untuk menjalankan rencana aksi yang Bapak inginkan itu, ada nggak yang membantu Bapak nanti? Kebenaran di sekolah saya ini ada seorang CGP senior, Bu, angkatan 5, yang menurut pendapat saya sebenarnya sangat menguasai materi. Selain itu ada TU kami yang sangat menguasai materi tentang IT, Pak Sulfikri begitu. Jadi untuk menjalankan rencana aksi nanti Bapak akan berkolaborasi Pak ya dengan warga sekolah lainnya ya, bisa guru, teman sejawat atau tenaga kependidikan gitu ya. Iya, Bu. Oke, ya. Rencana Bapak nih butuh waktu berapa lama untuk melaksanakan ini? Paling tidak ini butuh waktu 2 minggu lah, Bu. 2 minggu. Jadi setelah 2 minggu dari kita ngobrol hari ini Pak ya, nanti akan diterapkan di kelas gitu ya? Iya, Bu. Oke, mudah-mudahan sukses Pak ya. Amin. Saya tunggu cerita serunya di kelas ketika menggunakan media pembelajaran yang lebih variatif. Itu Pak ya? Oke, jadi hari ini kita sudah ngobrol, Bapak sudah bisa menyimpulkan ya dari obrolan kita tadi, sudah menemukan solusinya untuk melakukan pembelajaran dengan media yang bervariatif. Baik Pak Hardi, saya izin dulu untuk kembali ke kelas Pak ya. Saya tunggu cerita serunya 2 minggu ke depan. Oke, ya. Terima kasih Pak Hardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eko. Waalaikumsalam, Bu Mita. Semakin hari semakin ceria ya Bu Eko ya. Alhamdulillah. Oh iya Bu Eko, ngomong-ngomong, sudah kan tadi sudah melaksanakan teknik coaching ya dengan Pak Ardiansa. Nah, menurut Ibu bagaimana hasilnya tadi? Hasilnya tadi sudah berjalan lancar, alhamdulillah Ibu. Nah, di situ saya sudah mulai menerapkan pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan alur tirta. Oh iya, tadi sudah saya amati juga Bu Eko sudah maksimal melaksanakan percakapan alur tirta dengan Pak Ardiansa tadi si coachingnya gitu ya. Nah, menurut Bu Eko dari pengembangan kompetensi tadi yang mana yang menurut Bu Eko yang perlu diperbaiki? Saya mungkin perlu ini ya Bu, apa namanya, belajar lebih memahami lagi alur tirta sehingga nanti ketika melakukan proses coaching lagi saya lebih baik lagi dan tentunya dapat memberikan apa ya, kenyamanan bagi coaching. Oh iya, baik Bu Eko. Kira-kira Bu Eko kapan akan melaksanakan rencana itu? Mungkin 2 minggu ke depan setelah hari ini. Oh iya, baiklah Bu Eko. Nah kira-kira dalam Ibu dalam masa memperbaiki teknik coaching tadi, ada nggak orang-orang yang perlu Ibu ajak untuk berkolaborasi? Tentunya ada Ibu, terutama dengan rekan-rekan sejawat, kemudian teman-teman senior. Nah, di situ bisa sharing, bisa berkolaborasi tentang proses coaching. Oh iya. Nah, Bu Eko, tadi kan proses coaching tadi dengan Pak Ardiansa, menurut Bu Eko bagian mana yang menurut Bu Eko yang masih agak kurang gitu? Di bagian ini apa namanya, present. Present, iya, ya. Kehadiran penuh. Iya, kenapa Bu Eko? Sepertinya kurang fokus saja di situ. Gitu. Ya, tapi kan jelaskan tadi sudah saya tangkap gitu dalam teknik coaching tadi sudah sangat luar biasa Bu Eko ya, sudah melaksanakannya sesuai dengan alur tirta. Baik Bu Eko, mungkin itu saja dulu dari kami. Terima kasih Bu Eko. Sama-sama Ibu. Semoga sukses terus ya Bu Eko. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Dita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hardi, alhamdulillah kabar saya baik. Bapak gimana Pak? Alhamdulillah, Tuhan ini dalam keadaan baik juga Bu. Iya Pak, alhamdulillah ya Pak. Oh ya Bu ya, hari ini Ibu akan melakukan coaching terhadap Bu Eko. Tapi sebelum melakukan coaching,
ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Tentunya ketika melakukan coaching nanti antara Ibu selaku coach dan Ibu Eko selaku coaching akan saya amati dan akan saya nilai, begitu Bu ya. Iya Pak. Harapan saya ketika Ibu melakukan coaching nanti sesuai dengan alutsista, Bu ya. Iya Pak. Terus selanjutnya kira-kira dari coach yang Ibu harapkan ini kompetensi apa yang dikembangkan Bu? Ya, kalau saya dalam teknik percakapan coaching ini dengan coach saya akan mengembangkan yaitu kompetensi present, yaitu hadir secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan menggali coach saya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Pak. Dari ketiga kompetensi ini, kira-kira hal yang lebih spesifik untuk diobservasi apa Bu? Kalau saya Pak dalam hal ini yaitu mendengarkan secara aktif. Kenapa saya mendengarkan aktif itu saya ambil sebagai satu kompetensi dalam hal ini, yaitu karena dengan mendengar aktif kita akan lebih fokus terhadap permasalahan dari coach kita gitu Pak, sehingga bisa kita menggali solusi masalahnya yang akan dilakukan oleh coach itu sendiri Pak. Oh ya Bu ya, terima kasih Bu. Satu lagi Bu, kira-kira setelah melakukan coaching nanti, sebenarnya apa yang Bu harapkan? Saya terhadap coach Ibu sendiri. Iya Pak, saya mengharapkan coach saya bisa menemukan solusinya dari masalahnya sendiri gitu Pak. Itu aja Pak. Insyaallah akan tercapai. Silakan laksanakan sesuai dengan waktu yang diberikan. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Eko, hari ini kita sudah siap ya untuk melaksanakan coaching? Kami siap Ibu. Alhamdulillah. Nah Bu Eko, kira-kira apa yang akan kita bahas ini? Saya ini agak sedikit bingung Bu dengan pembelajaran saya di kelas. Cuma dengan murid-murid di kelas 12 ini, ketika belajar geografi dengan saya sepertinya kurang fokus dan kurang antusias atau mungkin sedikit kurang memahami tentang apa yang saya sampaikan. Oh gitu Bu Eko. Nah, kira-kira menurut Bu Eko kenapa mereka kok tidak antusias, pasti gitu? Menurut Bu Eko kenapa? Mungkin apa Bu ya? Atau mungkin media pembelajaran yang saya gunakan kurang tepat atau membosankan. Padahal saya di situ sudah menggunakan PowerPoint untuk menjelaskan materi tentang peta ini, tapi begitu saya melakukan asesmen formatif, nilai anak-anak itu di luar yang saya harapkan. Oh gitu, iya Bu Eko ya. Iya, padahal sudah tadi melakukan PowerPoint gitu ya. Nah menurut Bu Eko, kira-kira apakah dengan hanya metode saja anak-anak bisa antusias gitu, atau mungkin ada cara yang lain? Sepertinya kurang Bu ya, karena dilihat hasilnya menurut saya kurang memuaskan gitu. Iya. Nah kalau tadi Bu katakan kurang memuaskan gitu dengan metode pakai PowerPoint, Ibu sudah ada perencanaan belum kira-kira memakai strategi makin media seperti apa? Rencana saya Bu pengennya itu saya akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, karena di semester awal itu saya sudah melakukan asesmen formatif di awal semester kemarin ya. Nanti dari hasil diagnosis awal itu saya menemukan gaya belajar mereka yang berbeda-beda, ada kinestetik, kemudian visual dan auditori Bu. Jadi rencana saya ketika nanti di pertemuan berikutnya saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Masya Allah, bagus benar Bu Eko ya. Sepertinya Bu Eko sebenarnya sudah memiliki rencana awal gitu untuk memperbaiki metode dan cara dalam pembelajaran. Nah kira-kira Bu Eko, kalau sebelum pembelajaran berdiferensiasi ini dilaksanakan, pelajaran dengan penyampaian hanya PowerPoint saja, ya anak-anak itu kan banyak nggak bisa itu ya, nggak terlalu antusias itu. Mereka berbeda kalau dalam penilaian nih, nah berbeda mereka tentang penilaian yang
untuk tingkat fokus dan antusias, mungkin saya akan meningkatkannya di level 8 dulu, Bu. Karena itu butuh proses ya, jadi nggak bisa langsung secara maksimal. Tapi harapan saya ketika nanti saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu dalam memahami materi, anak-anak sudah di level 10. Oh, luar biasa ya, Eko ya. Artinya harapan itu sudah sedemikian baik gitu ya, sempurna gitu ya, di angka 10 dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Bu Eko, kira-kira menurut Bu Eko dalam nanti melakukan pelajaran berdiferensiasi ini, siapa saja yang akan membantu dalam hal mendukung pembelajaran? Saya akan minta bantuan Bu Anissa selaku guru geografi di kelas 10. Jadi saya akan berkolaborasi dengan beliau nanti untuk menyiapkan media-media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar anak. Oh iya, bagus itu Bu Eko. Nah, kira-kira kapan rencananya? Kalau jadwal geografi itu hari Rabu depan, Bu ya. Jadi ini hari Kamis ya, jadi minggu depan insya Allah saya bisa mencobakan rencana aksi saya di kelas 12. Oke, luar biasa Bu Eko. Semoga bisa terrealisasi ya Bu Eko ya, sehingga hasil dari pembelajaran anak dipelajari Ibu sesuai harapan. Baik, terima kasih Bu Eko. Saya dari kami. Waalaikumsalam. Tadi Bu, saya amati pembicaraan Ibu selaku Ko dan Bu Eko selaku Koci. Asik Bu ya. Alhamdulillah Pak. Sepertinya kedua Ko dan Koci ini terdapat satu visi, itu Bu ya. Ada beberapa hal Bu yang ingin saya tanyakan terkait kegiatan coaching tadi. Dari pembicaraan Ibu berdua tadi, kira-kira indikator apa yang Ibu harapkan terhadap coaching Ibu? Baik Pak ya, indikator yang saya harapkan dari coaching saya tadi, coaching bisa nanti melaksanakan solusi yang sudah dia sampaikan tadi Pak. Tentu saja dengan berkolaborasi dengan tim sejawatnya gitu Pak, sehingga hasil dari coaching ini bisa terrealisasi dengan baik. Artinya ketika melakukan coaching tadi, si coaching mampu menemukan permasalahan dengan sendiri begitu Bu ya? Iya Pak, benar. Selanjutnya, satu lagi pertanyaan Bu, kompetensi apa lagi yang kira-kira Ibu kembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching tadi Bu? Yang akan saya kembangkan Pak, menurut saya adalah yaitu menggali masalah dengan cara saya melakukan pertanyaan berbobot dengan coach saya. Karena di situ perlu keterampilan berkomunikasi Pak ya dengan coach, sehingga coach bisa lebih terbuka lagi untuk mengemukakan permasalahan-permasalahan intinya itu Pak. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah persembahan dari kami demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.